Takut. Tidak, kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang nemenin Mas Septi berdoa hari ini Roland. Hello Kate, selamat pagi. Halo, Roland, Kate, Axel, Renata, Jaden, Michelle, Michael, Frederick, sama Lady ya. Kita berdoa bersama. Saja woman ya, guys. Tahu kau. Amin. Kemarin ulangan hariannya ngerjakan kuisisnya ada satu nomor yang bonus. Wah, senangnya. Yang ganti nama ya itu yang harusnya Bobby. Ya, kalau yang itu nggak bonus itu apa namanya? Kan kamu sudah tahu kan kalau Bobby diganti ini ya kan? Yang bonus itu yang itu loh, apa namanya? Sebentar. Loh, kok seperti jadi kehilangan ya? Mana ya? Yang itu loh, Nak. Yang itu ya, ada motor kecepatannya 40 km per jam selama 3 jam. Jarak yang ditempuh Sony adalah berapa kilometer itu loh? Iya, Lasa, kemarin jawabannya aslinya kan 120, nggak taunya 12. Ya, di situ disalahin, Lasa. Ya. Iya. Nanti Lasa Septi lihat yang menjawab 120 berarti benar. Kalau yang Aku jawab nggak tahu Aku jawab 120 loh, Sus. emosi. Ya. 40 kali 3 awalnya. Yes, pintar. Lasa, 1 jam 40. Lasa, emang boleh kerjain berkali-kali, tak? Lasa, Nggak boleh, satu kali. Makanya jadi bonus. Ya. Aku kerjain berkali-kali loh, Sus. Ya diambil yang nomor 1. Yang dikerjakan pertama. Ya. Oh, oke. Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk ulangan harian besok ya. Ya ampun, ulangannya berturut-turut. Besok. Baru Besok ya aja. ulangan harian IPA. Nah, besok materinya ini lebih sedikit. Materinya kan hanya apa aja? Pencernaan hewan, pencernaan manusia, dan makanan sehat. Nanti latihan kuisisnya lo Septi share di Google Classroom ya, latihan kuisisnya lo Septi share di Google Classroom. Ada beberapa orang yang belum mengerjakan kuisis. Boleh mengerjakan kuisis nanti. Nah, untuk mengerjakan kuisisnya yang diambil nilai lo Septi share di grup. Kalau yang mengerjakan berkali-kali, yang mengerjakannya klik review itu lo Septi. Kalau yang dikerjakan di grup itu hanya sekali aja, tapi siswa yang apa? Yang tidak kerja kemarin, yang terlambat, gitu ya, Nak ya. Kalau yang sudah ngerjakan nggak usah ngerjakan yang di grup linknya, ngerjakan link yang di Google Classroom aja, ya. Jadi tinggal untuk belajar aja. Perlu PDF-nya apa tidak? Nggak usah. Nggak usah PDF-nya ya. Enak PDF apa? Ya, kalau belajar enak link apa enak PDF? Link. Enak link. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar dulu. Nanti besok materinya yang dikeluarkan sama Lauset masih ingat makanan-makanan sehat yang karbohidrat, vitamin. Nah, itu ya. Itu yang di buku Sikat AKM. Ya, silakan belajar yang di buku Sikat AKM tentang makanan sehat. Kemudian, nah Lasa juga akan mengeluarkan soal yang dari buku paket IPA. Coba sekarang kita lihat halaman 51. Sudah ketemu? Coba halaman 51 dibuka yang ada gambarnya kau, yang ada gambarnya sapi. Kau apa kau? Udah langsung. Sudah? Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Masih ingat enggak? Apa namanya organ-organ pencernaan? Punya hewan. Ingat. Kalau Kak Anus.
Kalau Itu kloaka kan. itu apa kloaka? Kloaka itu sama aja Tempat dengan penyimpanan. pengeluaran urin sama feses, ya kan? Itu Ya. miliknya siapa kloaka? Kloaka miliknya siapa? Amfibi, reptil, dan burung, aves, ya. Jadi kloaka itu miliknya amfibi, reptil, dan burung. Besok keluar. Wah, enak ini soalnya sudah dikasih tahu semua. Lalu tembolak lalu jawabannya. Ya, tembolak apa tembolak? Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan apa? Makanan sementara. Iya, pinter. Kalau tembolak itu tempat penyimpanan makanan sementara. Jadi nomor 1, organ pada burung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara adalah siapa? Tembolak. Tembolak. Oke, sekarang satu-satu ya. Nomor 2 sekarang. Silakan dibaca Roland. Pada hewan ruminansia muda, enzim renin yang berfungsi mencerna protein susu terdapat pada bagian nomor. Oke, yuk kita kasih angkanya itu kita kasih tulisan. Nomor 1 itu namanya retikulum. Silahkan ditulis. Nomor 1 di sininya. Nah, di sininya boleh ditulisi nomor 1 retikulum, gitu ya. Nomor 1 retikulum. Besok langsung Sabti keluarkan itu. Wah, yang dikeluarkan kok dikasih tahu. Nomor 1 Namanya juga belajar. Yes, ini soalnya belajar juga ya. Nomor 1 retikulum. Nomor 2 omasum. Nomor 2 omasum. Nomor 3 abomasum. Nomor 3 abomasum. Hal berapa lah, Sir? Kenapa? 51 yang ada hatinya. Nomor 51 yang ada gambarnya sapi. Bukan AKM. Bukan. Yang Buku ini pakai ya. tipa. Buku pakai tipa. Buku pakai tipa. Ini segera dikasih nama. Nomor 1 Nomor apa? Nomor 4. Nomor 4 rumen. Nomor 4 rumen. Bisa nulisnya? Sudah bisa loh, Sir. Kan pernah waktu itu loh, Sir. Pernah. Oh, pernah sudah ya. Oke. Nomor 2 sekarang. Pada hewan ruminansia. Tadi siapa yang baca? Roland ya. Apa jawabannya Roland? Abomasum. Jadi yang ada untuk mencerna protein susu itu terdapat di Abomasum. abom yang namanya abomasum. Jadi nomor berapa abomasum berarti Roland? Nomor C3. Ya, nomor 3. Sekarang nomor 3, silakan dibaca, Kate. Bakteri pencerna selulosa terdapat pada bagian nomor Ya, bakteri D. pencerna selulosa itu terdapat pada rumen. Apa rumen? D. Ini sudah dibahas sama Lasa Septi? Oh. Belum. Oke, sekarang nomor 4. Jadi nomor 3 jawabannya rumen. Nomor 4 Renata silakan dibaca. Saya tadi aku ngambil buku. Ya, diambil dulu. Misal Udah. nomor 4 silakan dibaca. 52. Halaman 52, Michelle. Susunan organ pencernaan cacing tanah yang tepat adalah Yang mana? Kalau cacing tanah itu punya empedal ya. Masih ingat kemarin? Cacing punya MKTEUA. apa aja? Cacing itu punya emas, jadi punya empedal. Hanya cacing aja yang punya empedal. Jadi yang mana jawabannya? Antara itu. Kalau yang D ada kloaka. Kloaka itu punya ya, jadi mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus dan anus ya. Kalau kloaka itu miliknya amfibi, reptil sama burung. Amfibi, reptil, burung pasti punya kloaka, gitu ya.
Selanjutnya, berarti nomor 4 yang mana, Michelle? Yang C. Yang C. Oke, selanjutnya nomor 5. Silakan Jayden dibaca. Jayden, silakan dibaca nomor 5. Silakan dibaca, Nak. Dibaca aja. Jayden. Belum kedengaran suaranya. Silakan, Nak. Jayden. Fedrik coba. Fedrik nomor 5. Jayden nomor 6 ya. Bentar lagi ya. Nomor 5. Fedrik, silakan dibaca. Pada amfibi setelah dicerna maka akan masuk ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim. Enzim pencernaan tersebut berasal dari enzim pencernaan yang ada di usus halus itu berasal dari pankreas atau berasal dari hati. pankreas. Ya, berasal dari pankreas atau dari hati. Jadi hati itu di bawahnya ada pankreasnya. Nah, kayak di manusia. Jadi apa namanya? Punyanya manusia itu juga, Nak. Jadi yang di usus halus itu kan ada enzim ada enzim apa aja? Amitriptyline ya, amilase, tripsin dan lipase. Itu juga asalnya dari pankreas. Jadi dari pankreas masuk ke usus halus gitu. Sekarang nomor 6, tapi kita harus digambar dulu. Gambar ini dikasih keterangan satu-satu. Silakan, Renata. Nomor 1 pada gambar halaman 52, gambarnya manusia itu nomor 1 itu apa? Nomor 6. Nomor 1 pada gambar. Nomor 1 pada gambar itu apa? Mulut. Apa? Mulut. Mulut, ya betul. Nomor 1 mulut. Selanjutnya nomor 2 Jayden. Apa nomor 2 Jayden? Ayo Jayden. Nomor 2 apa? Yang ada di gambar. Ayo Nak dijawab aja. Nggak salah nggak apa-apa, nggak dimarahi. Nanti dibetulkan sama Lause. Ayo nomor 2 apa? Apa Nak? Kurang keras? Lambung. Pinter. Nomor 2 lambung. Sekarang nomor 3 Joses. Apa nomor 3 Joses? Usus. No. Nomor 3 itu hati. Ya, nomor 3 itu hati. Nomor 4 silakan Rafif. Rafif nomor 4. Itu apa nomor 4? Apa usus halus? Ya, jadi nomor 4 usus halus. Baru nomor 5 adalah usus besar. Jadi nomor 4 itu usus halus. Nomor 1 mulut. Nomor 2 lambung. Nomor 3 hati. Nomor 4 usus halus. Nomor 5 usus besar. Jadi ini nanti akan keluar. Besok live Zoom ya. Jadi ulangan hariannya live Zoom. Ulangan hariannya live Zoom. Berapa nomor? 5 nomor. Jadi 5 nomor live Zoom. Terus ada Vicol dari Lause Septi setelahnya jam 12 ya. Ada Vicol dari Lause. Ditanya-tanyain. Paling cuma 2 nomor aja. Nggak banyak. Salah satu dapat 2 nomor ABC 50. No. Salah satu dapat berapa? 90 ya? Salah satu dapat berapa? 80. Semua dapat 80. Jawabannya cuma salah 2. Soalnya cuma dapat 70. Enggak dengar kok. Kok enggak salah 2 80. Salah satu ya udah deh. Dosa. Nanti kita lihat Dosa. ya. Soalnya Dosa. ini 4 ya. Dosa salah 5. Dosa salah 5 dapatnya. Dosa salah 5 dapatnya 95 aja loh sih. Wah, enak sekali. Iya. Kalau Nomor 6. Enggak, salah 5 dapatnya 100. Nomor 6. Salah 5 dapat
dapat 99. Pencernaan 100. bukan oleh Nah, nomor 2 adalah ya, organ pencernaannya ditunjukkan nomor Salah 2 satu adalah dapat 100. lambung. siapa? Lambung. Lambung. Oke, betul, Gio. Nomor 7, Jenny silakan dibaca. Loh, itu yang di Zoom nggak ABCD sampai Z kan? Besok ya, surprise-nya. Jenny nomor 7 silakan Tiba-tiba dibaca. ABCD 20 nomor loh, sampai Z. pas 20 nomor. Nomor 7. Pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas terjadi pada organ pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor Oke, yang tadi kayak si amfibi. Pankreas itu punya enzim. Enzimnya dimasukkan ke dalam apa? usus besar. Usus halus. Ya, dimasukkan ke usus halus. Usus halus nomor berapa, Jenny? 4. D. Nomor 4. Ya, D. Edwin, silakan nomor 8, Edwin. Dibaca. Organ pencernaan yang berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral pada sisa-sisa makanan ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini menyerap garam-garam mineral dan sisa-sisa makanan. Serta terjadi pembusukan makanan juga, Nak. Di sini. Di mana ya? Yang ada bakteri Escherichia coli. Usus besar. Pinter. Usus besar. Usus besar nomor berapa? Nomor 5. 5. Ya, jadi ada pembusukan makanan. Itu pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nomor 9. Silahkan Stanley. Yang nggak dinyalain kameranya, nggak kesempatan ditanyain, berarti nggak hadir. Kameranya nggak on. Karena dia udah jawab nomor 1. Stanley nomor 9. Kamera. Ayo Stanley. Udah jawab nomor 1. Bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan mekanis adalah Oke, gigi. Betul sekali, gigi. Pencernaan mekanis itu yang ada gerakannya. Coba diingat-ingat, di kerongkongan ini ada gerak apa namanya ya? Peristaltik. Iya, peristaltik. Tapi sebetulnya gerak peristaltik ini nggak hanya ada di kerongkongan loh, Nak. Tapi di usus halus itu juga ada gerak peristaltik. Nanti diremas-remas lagi. Iya, juga diremas-remas sampai makanannya, sisa makanannya itu turun. Siapa yang menyerap sari-sari makanan di usus halus kita? Coba, kan ini ada usus ya. Nah, ini misalkan ususnya begini. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini ada yang menyerap sari-sari makanan kita. Ada yang tahu? Kapan dari Sakti sudah pernah bilang belum? Trakea. No, kok trakea? Trakea itu kerong tenggorokan. Bakteri Escherichia coli. Pembusukan makanan. Namanya adalah jonjot. Jadi di pinggir-pinggirnya usus. Ya, di pinggir-pinggirnya usus itu ada yang menyerap sari-sari makanan kita. Itu namanya adalah jonjot. Pernah loh dicatat. Oh, dicatat iya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 10. Silakan Audrey. Enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk D. Oke, lipase ada L-nya, pasti itu lemak. Nah, ini dia. Lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi ini kalau coba yang di yang di air liur namanya enzim apa? Masih ingat? Petialin. Ya, mengubah apa enzimnya? Mengubah karbohidrat jadi glukosa. Ini mengingat-ingat lagi ya. Terus di lambung. Ini yang dijelaskan Loso Sakti sekarang pasti besok keluar semua. Ya, yang dijelaskan sekarang pasti besok keluar semua. Yang di lambung ada 3 enzim. Enzim apa aja? Epsin, renin, renin, sama HCl. Ya, asam klorida.
Pepsin. Wah, ini coba diingat. Sudah dicatat belum kemarin catatannya? Udah. Ya, pepsin, renin, sama HCl. Kalau sesuatu nyebutkan fungsinya, kamu sebutkan enzimnya. Yang bisa membunuh kuman penyakit, enzim apa yang di lambung? HCl. HCl. Good. Kemudian yang mengubah protein susu menjadi kasein. Renin. Oke. Yang mengubah protein menjadi pepton. Pepsin. Oke. Cuma ada 7 kok enzimnya itu, Nak. Petialin. Enggak. Banyak. Ya, hanya ada petialin ya di lidah. Kemudian di lambung ada 3. Renin, pepsin, HCl. Kemudian usus halus. Lase, protein susu itu jadi apa, Lase? Protein susu menjadi kasein. Protein susu menjadi kasein. Kasein itu nama lain dari protein sebetulnya. Jadi proteinnya sudah dipecah gitu ya. Iya, Kyo. Kemudian nanti tolong ulangin, Jo mau nyatet. Loh, belum dicatat. Udah dicatat, Yo. Masa belum dicatat? Coba kita ulangi lagi ya, teman-teman. Aku nggak nyatet ya, udah nyatet soalnya. Yang di mulut ini ada petialin. Petialin ini nama lainnya apa? Amilase. Amilase. Kemudian ada di lambung. Di lambung ini ada 3 enzim. Apa aja? HCl. Nah, HCl ini nama lainnya adalah Asam klorida. So ini pasti keluar. Yes. Kemudian enzim renin. Yang satunya adalah enzim pepsin. Ini berteman ini sudah ya. Pepsin menjadi pepton, renin dari Ya. protein susu menjadi protein. Cuma itu aja kok. Lebih sulit menghafalkan teks video. Ya enggak sih? Kemudian ada usus halus. Kalau di usus halus itu ada enzimnya amitriptyl. Apa aja? Amilase. Amilase. Kemudian satunya adalah tripsin. Dan satu lagi adalah lipase. Amilase berarti fungsinya kayak petialin. Apa fungsinya? Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Mengubah siapa? Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu gula ya. Kemudian kalau asam klorida, ini di lambung ini ya. Asam klorida ini membunuh kuman penyakit. Kemudian satunya lagi kalau renin mengubah protein susu menjadi kasein. Lososepti dulu nggak hafal kok, Nak. Karena sering dibaca berulang-ulang jadinya hafal sendiri ya. Mengubah protein menjadi pepton. Usah tunggu masih nyatet loh, Usah. Loh, belum dicatat. Amilase, apa fungsinya amilase? Biar tambah ingat. Ya, mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kalau tripsin, ada yang ingin tahu? Coba dibuka catatannya. Kalau saya ingin tahu. Mengubah protein menjadi asam amino. Yes, mengubah protein menjadi asam amino. Kalau yang sudah mencatat nggak usah cari kerjaan mencatat lagi ya. Itu namanya cari kerjaan. Ini lipase. Tadi sudah dijawab. Lipase mengubah apa? Catatan terakhirku cuma pencernaan hewan. Iya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Caranya lihat WA-nya dari Lososepti itu kan ada yang catatan yang dikumpulin. Atau di GC. Catatan yang dikumpulin. Sudah bisa? Besok keluar ya. Oke. Tunggu dulu, TSS. Sekarang nomor 11. Nomor 11. Jangan stop share ya. Ya, enggak stop share.
Nomor 11 Jadi silakan tiba-tiba Josh stop share. Michael dibaca. Nomor 11. Tiba-tiba stop share menangis. Josh Nomor Michael nomor 11. Pencernaan makanan dengan bantuan enzim disebut Iya. Pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Namanya pencernaan kimiawi apa mekanik? pencernaan kimiawi. Pinter, pencernaan kimiawi. Kalau dibantu gigi itu namanya pencernaan mekanik. Jadi pencernaan makanan itu ada dua ya. Ada dua. Yang satu dibantu oleh gigi namanya pencernaan secara mekanik. Nah, kemudian yang dibantu enzim itu namanya pencernaan secara kimiawi. Nah, ini kalau mekaniknya dibantu gigi. Aku tulisnya cuma pencernaan kimiawi. Ya, kalau ini dibantu siapa ini? Dibantu enzim. Nah, berarti sekarang masih ingat enggak jumlah giginya? Enggak Jumlah giginya orang dewasa berapa? enggak tahu. Enggak tahu. Lupa kan? Satu. Pencernaan mekanik ini bukan hanya dibantu gigi, tapi juga karena ada gerak peristaltik. 32 kayaknya loh sih. Iya betul. Jadi kalau pencernaan mekanik ini ada Loh, tapi kalau ada yang copot satu loh. ada di semuanya mulut, sama. ya. Iya. Kemudian ada di kerongkongan. Kemudian ada di lambung. Nah, sebetulnya tapi yang paling sering itu karena dibantu gigi, nah. Ya, yang paling sering itu dibantu gigi. Kalau misalkan nanti soal lomba, misalkan ada gerak lain, misalkan pilihannya pencernaan mekanik itu tidak hanya gigi, berarti pembuat soal itu mengidentifikasi kalau mekanik itu juga gerak peristaltik. Ya, jadi ini kalau misalkan hanya dibantu oleh gigi, hanya ada di mulut. Kalau pencernaan kimiawi berarti terjadi di mana aja? Apakah di mulut juga ada pencernaan kimiawi? Dibantu enzim? Ada, ya, di mulut. Ada di lambung. Kemudian ada di usus halus. Nah, usus besar loh, Ustaz. Usus besar nggak ada kan? Ya, berarti kalau usus besar, kalau misalkan dia hanya terjadi peristaltik aja. Di mulut kan ada enzim amilase loh sih. Di mana? Di mulut. Iya. Jadi mulut itu ada dua pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, gitu. Ya. Coba sekarang masih ingat gak jumlahnya gigi? Gigi manusia. Kan ada dua gigi ya. Ada gigi anak-anak atau namanya gigi susu. Nah, 32. Kemudian ada juga gigi apa? Biasanya kan gigi susu, manis apa enggak? Ada satunya ada gigi dewasa. Kalau gigi susu itu jumlahnya berapa? Gigi susu jumlahnya Hitung. 20. Iya, 32. Dengan susunan giginya apa aja ini? Langsung Septi tulis ya. Ada yang di depan sendiri ada gigi apa aja? Gigi yang paling belakang. Gigi geraham depan. Kemudian gigi taring. Kemudian ini GD geraham depan ya. Kemudian ada gigi seri. Kalau misalkan lososepti lososeptikasi pembatas gini ya nak ya. Misalkan lososeptikasi pembatas, kamu punya rahang atas, rahang bawah kan? Ya lah, punya. Lososepti belajar ada dua, rahang atas dan rahang bawah. Kemudian sama lause di paruh punyanya rahang kanan. Ya, langsung septi paruh lagi jadi rahang hamping. Nah, coba gigi taring di sebelah kiri ada berapa? Atas sebelah kiri ada berapa? Satu. Oke. Gigi serinya juga ada. Gigi seri ada berapa? 2. Jadi kalau misalkan dikasih rumus itu rumusnya 212. Gigi seri 2, gigi taringnya 1, gigi geraham depan 2. Jadi rumusnya 212. Yang kanan juga 2, 1, 2. Terus yang bawah loh, gigi geraham bawah sama. 2, 1,
1, 2. Nah, matematika. kemudian kalau yang di sebelah kanan bawah juga Matematika. 1, 2. Matematika sih nggak ada di sini matematika. Kalau gigi dewasa loh, kalau gigi dewasa itu yang ditambah adalah gigi geraham belakang. Nah, gigi geraham belakang nanti akan tumbuh, Nak. Ketika kalian sudah masa remaja, akan tumbuh lagi, tumbuh lagi. Ini punya Lose Septi akan terus tumbuh. Lose masih tumbuh giginya. Kenapa? Karena rahamnya Lose Septi itu kecil. Sehingga giginya itu berdesakan. Sejak umur 13 ya, Lose? Hah? Sejak usia 13. Iya. Terus habis itu ini, jadi katanya dokter kalau misalkan gigi gerahamnya itu yang belakang tumbuh tetapi rahamnya kecil, itu yang belakang harus dicopot, harus dioperasi. Nah, kan Lose Septi nggak berani, jadi nggak apa-apa. Nggak berani, jadi nggak usah operasi, sudah dokter. Nanti setiap tahun sekali itu, setiap 6 bulan sekali Lose Septi merasa sakit gigi karena giginya tumbuh nggak ada tempatnya. Nah, tapi biarin sudah dokter, paling sakitnya cuma 1 minggu tuh kata. Gigi yang tumbuh ada 3 masalahnya, ya gigi geraham belakang itu. Kalau gigi geraham depan ini kan sudah menjadi gigi tetap ya nantinya. Jadi yang tetap akan gigi seri itu tetap, gigi taring juga tetap. Jadi yang akan tumbuh lagi adalah gigi geraham belakang. Jadi kalau sudah kelas 5 kayak gini, giginya harus benar-benar dirawat. Jangan sampai giginya lubang. Ya, kalau giginya lubang atau harus dicopot, Nanti tambah sehat. nah gigimu itu nggak tumbuh lagi. Kok tambah sehat? Soalnya nggak kesehatan gara-gara giginya. Iya, giginya nggak tumbuh lagi karena sudah menjadi gigi tetap. Jadi harus dirawat, jangan sampai lubang. Jangan, harus sering-sering periksa ke dokter gigi kalau karang giginya dibersihkan. Ada yang sudah bisa sering membersihkan karang gigi? Saya. Itu karang gigi. Ini selama corona ini Lose Septi belum pernah ke dokter gigi nih. Dokter giginya nggak mau membersihkan karang gigi nih. Ya, ini jadi yang bertambah adalah gigi geraham belakang. Ya. Aku dari tadi masih nyatet. Masih nyatet aja. Coba S itu adalah gigi seri. Yang tinggal yang itu. Yang Gigi ketinggalan. selama di Gigi apa, dewasa. Teh gigi apa? Masih ingat? Taring. Pelajaran kelas berapa ini ya? GD, geraham depan. Lose, ini giginya nanti bisa keluar. Besok keluar semua, pokoknya yang sudah dijelaskan keluar semua. Nah, ini sudah. Jadi ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Coba gigi seri fungsinya untuk apa? Masih ingat? Untuk mengunyah. Gigi seri itu. Jadi untuk makan, Lose, semuanya untuk makan. Untuk tidur. Untuk memotong. Ya, untuk memotong taring makanan. untuk merobek. Masih ingat? Kemudian gigi taring untuk apa? Merobek. Merobek. atau- Ya, gigi taring untuk merobek makanan. Kalau bubur gimana mau dirobek loh? Untuk merobek makanan. Kalau Atau nama kalau angin lainnya gimana itu cara mengoyak, robeknya? ya. Nama lainnya mengoyak. Mengoyak itu sama aja dengan merobek. Ini bahasa Itu untuk mengunyah. Yes. Jadi kalau yang gigi geraham itu sama ya untuk Menggiling makanan menjadi lebih halus. Menghaluskan makanan. menghaluskan. Ya, apa nak? Untuk menghaluskan makanan. Iya, untuk menghaluskan makanan. Itu gigi geraham. Untuknya nggak usah ya. Ini. Coba Lose Septi kasih. Yang menghaluskan makanan itu GD apa GB? Semuanya, pokoknya gigi geraham. Gigi geraham itu fungsinya untuk menghaluskan makanan. Makanya kamu kalau menghaluskan makanan coba di belakang apa di depan? Belakang. Yang menghaluskan pasti kan makanannya langsung agak ke belakang kan?
Ya, apa fungsinya lidah? Iya. Lidah itu punya fungsi loh. Untuk apa Untuk lidah? merasakan rasa loh. Untuk merasakan rasa. Bukan hanya merasakan loh lidah itu. Ada yang Tahu loh. Untuk menjilat. untuk menjilat makanan. Yang paling penting untuk berbicara ya. Jadi biasanya ini kalau lidah kita itu bisa untuk membantu kita mengucapkan apa? Mengucapkan kemudian juga untuk membantu meletakkan makanan. Coba kamu kalau makan lidahmu kamu pegangin aja. Terus makanannya kamu masukkan ke dalam mulut. Menelan. Jangan ya, karena lidah itu membantu untuk meletakkan makanan ke gigi. Untuk membuat kita ngiler waktu tidur. Menelan Setiap kali makanan. habis Ya, makan membantu lalu memakan makanan juga. Jadi fungsinya lidah itu banyak. Jangan sampai lidahnya apa namanya? Lidahnya kita sakit sariawan. Lidahnya sariawan ada sariawannya aja. Pernah loh sih. Setiap kali Makannya aku susah. makan kena gigit lidah. Tidak karena makan Terus gigit. gimana Teman-teman sih kalau jangan makan sampai lidah apa? gigit? Kena Jangan gigit sampai lidahku. Tergigit. Kekerasan loh sampai nangis. Sampai nangis. Nomor 12 Santiago, silakan dibaca nomor 12 Santiago. Bisa ini Santiago. Coba silakan. Terus nomor 11 apa loh, Sob? Pencernaan Kimiawi. Terus Santiago Ya. baru Yuk, masuk Santiago soalnya sekarang. habis ke Silakan dibaca, pemakanannya Santiago. sekilo. Halaman berapa? Aku Dua. Halaman 53. Oh. Halaman 53 Santiago. Santiago habis ke pemakanannya adiknya loh. Sob. Iya. Diizinkan. Daniel Tito. Coba Edi. Dari pemakaman adiknya aku dari Jadi, pemakaman grandpa. Edi dulu ya. Santiago belum siap. Sudah siap? Sudah siap? Coba. Santiago yang nomor 12. Silakan dibaca Santiago. Gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan agar makanan terdorong ke dalam lambung disebut gerak apa? Peristaltik. Iya, gerak peristaltik. Hafal banget ya. Enggak, ini buku. Gerak peristaltik. Buku Pakai pinjaman ya. TTS Sob. aja, dah enak kayaknya kalau TTS ini. Jangan. Belum Kenapa siap. sih? Kebanyakan loh sekarang. temanya. PTS banyak persiapan loh. Oh iya, ta? Juga langsungnya capek loh harus menulis soal. Oh gitu. Mimi, ayo nomor 13. Dibaca Mimi. Mulai soal terus ngecek 13 Mimi. ke anak. Jangan loh, nanti kalau PTS loh susah buatnya. Dibuka Catherine, Excel, Rafael, Lexi, Susana. Silakan dibuka kameranya. Lady silakan dibaca nomor 13. Bagian gigi yang berfungsi untuk merobek makanan adalah gigi taring. Oh, pinter sekali. Iya, gigi taring. Selesai ini buku Selanjutnya, pinjaman. Tito. Tito sudah bisa? Tito, Daniel, dinyalakan kameranya. Berarti nggak hadir ini ya. Bisa aku mau. Oke. Siapa namanya Renata? Nomor 14. Silakan Renata, nomor 14. Organ pencernaan yang di dalamnya terdapat bakteri Escherichia coli adalah usus besar. Adalah siapa? Usus besar. Pinter. Usus besar. Sekarang Edwin, nomor 15. Dibaca Edwin. Kira. bagian rongga mulut yang berfungsi mengatur letak makanan saat dikunyah adalah lidah. Pinter. Oke. Sekarang nomor 16. How. Faustinus. Bentar, nulis loh, Sob. Ya. Lulusan nomor 14 apa lulusan nomor Lidah. Nomor 14 usus besar. Ya. Nomor 16 jelaskan perbedaan organ pencernaan pada hewan karnivora dan herbivora. Oke, apa yang karnivora? Karnivora sama herbivora. Coba dari susunan gigi. Herbivora. Kalau karnivora itu lebih banyak taring apa lebih banyak geraham kira-kira? Taring. Taring. Lebih banyak. Jadi susunannya ada taring dan seri.
giginya. Hah? Kalau herbivora itu susunan giginya adalah seri dan geraham. Nah, ini banyak taringnya dan seri. Kemudian sekarang sudah Nggak cukup lah, Sus. Cukup. kita aja. Cukup. Cukup loh, Sir. Sekarang karnivora itu biasanya siapa? Mamalia ya? Ya, karnivora itu biasanya kan ada siapa aja? Mamalia, kemudian ada reptil, ya kan? Reptil terus ada Ya, yang paling menonjol adalah perbedaannya di gigi ya. Perbedaannya ada di gigi. Kemudian burung nggak punya sekarang gigi. nomor 17. Silakan, Kate. Nomor 17. Mengapa sapi memiliki bentar dulu. Soalnya Kenapa sapi memiliki 4 lambung? Wah, kenapa ya? Sapi memiliki 4 lambung. Karena sapi memang punya 4 lambung. Ya kenapa? Sebab Karena punya. Sebab sapi merupakan hewan karnivora. Hewan pemamah biak. Atau nama lainnya hewan apa? Karena sapi Hewan ruminansia hewan atau hewan memamah biak yang memiliki 4 bagian lambung pada perut. Apa itu? Ya, hewan ruminansia itu adalah hewan yang memamah biak. Jadi dia memiliki 4 lambung. Nggak susu. Wah. Masih ingat tadi lambungnya ada apa aja? Coba. Lambungnya ada rumen, ada Abomasum, rumen. Iya. Rumen. Kitab. Ya, abomasum, retikulum, rumen, sama omasum. Ya kan? Ada kitab lah. Omasum, abomasum, rumen. retikulum. Ada retikulum. Kemudian ada siapa lagi tadi? Omasum, abomasum, rumen. Ya, kemudian ada Langsung nggak ke bawah boleh loh, nggak cukup. Ya, kemudian ada si rumen. Ada nama lainnya ini. Rumen itu nama lainnya adalah perut besar. Kemudian kalau retikulum ini nama lainnya adalah perut jala. Perut kitab itu. Ya, abomasum ada apa namanya? Perut masam. Kemudian yang omasum itu namanya perut kitab. Perut kitab. Ya. Yang ketahuan fungsinya itu yang di pilihan ganda ada abomasum. Coba, kamu pasti tahu abomasum fungsinya Bisa izin nyalain lampu. Abomasum fungsinya apa? Coba. Mendung ya sekarang. Jaga kesehatan ya kelas 5. Sebentar lagi ya NBK ya. Langitnya ngamuk soalnya banyak yang buat konten ngelangit-langit loh, Sir. Iya, Apa kontennya? Yang langit itu loh. Tolong berikan aku. Belum loh, Sir. Hari enggak sih? Coba, abomasum fungsinya apa yo? Masih ingat? Fungsinya nggak tahu. Ingat lah, buat tidur. Langsung. Nah, kok bisa sih? Enggak lah. Fungsi omasum atau abomasum loh, Abomasum. Tadi ada di halaman 51. Abomasum. Iya. Abomasum itu asam atau asam lah. Iya, apa itu? Memberikan ada enzim apa itu abomasum itu? Di nomor halaman proteolitik. Memiliki enzim apa itu? Proteolitik. Apa? Enzim. Salah. Halaman 51 itu. Halaman 51. Iya. Nomor 2 abomasum. Renin. Ya, enzim renin.
Fungsinya untuk mengubah protein susu, ya. Karena protein susu terdapat pada bagian bernomor 3. Masuk. Sekarang, kalau yang rumen, fungsinya apa rumen? Rumen fungsinya. Rumen fungsinya. Ada apa itu? Rumen. Pencernaan. Selulosa. Tempat penyimpanan makanan sementara. Semuanya ini tempat makanan penyimpanan sementara ini. Ada tapi bakteri beda-beda. ya. Ada bakteri pencerna selulosa. Glekulosa. Dari pencerna selulosa. Di halaman berapa itu langsung? Halaman 51. Nomor 49. Enggak ada selulosa langsung ada. Selulosa. Nomor 2. Bakteri pencerna selulosa. Selulosa. Kalau omasum ini untuk menghancurkan makanan, ini untuk menghaluskan makanan ya. Itu pada kitab di dalam perutnya. Enggak, maksudnya berbuku-buku. Ya, menghaluskan makanan. Kitab itu kan baik, jadi gitu. Ya enggak, berbuku-buku itu maksudnya berlapis-lapis gitu loh, Nak. Berarti ada lapisan-lapisan. Berapa lapis? Ratusan. Jadi promosi loh. Kok jadi promosi? Satu lapis harganya 100 juta. Ini sampai menjadi fermentasi. Makanan ya. Fermentasi. Ya, untuk mencampur makanan sehingga menjadi gumpalan kasar. Gumpalan kasar sehingga, langsung tadi tulis ini ya, sehingga menjadi gumpalan kasar. Gumpalan kasar itu namanya bolus. Gumpalan kasar. Namanya bolus. Apakah sampai sini aja kira-kira materinya cukup untuk ulangan harian besok? Cukup belajar, jangan banyak. Sangat cukup lah, Sudah ya, jadi materinya sampai sini aja. Jangan di stop share. Enggak, di foto boleh. Sudah selesai. Ini aku mau foto. Kan nanti ada recordannya. Kan record. Enggak, serah aku lah. Sudah selesai catatannya sampai di sini aja. Yang perlu dilihat nanti di Google Classroom adalah link soal. Ya. Jangan kuis lah, Yang belum mengerjakan kuisis, Selasa Septi nggak mau sebutin nama. Pokoknya yang merasa belum kerjakan kuisis itu langsung ke grup belajar, kemudian bisa mengerjakan sebanyak 1 kali pengerjaan. Itu kuisnya boleh dikerjain lagi kan? Boleh dikerjain lagi, yang diambil adalah nilai terbaik. Langsung. Itu buat belajar. Itu kuisnya loh, kemarin kan itu kan deadline-nya jam 9 di GC. Tapi kuisnya jam 10.45 hari ini loh. Enggak apa-apa. Ya, walaupun deadline-nya sampai jam 10, emangnya kamu mau ngerjakan sampai jam 10, tak? Biasanya jam gini di Coba sekarang ya. Jadi kalau misalkan itu kuisnya Lolosa aku sudah kerjakan dulu, sudah dapat 100, ya nggak usah kerja lagi. Kamu tinggal langsung di Google Classroom ya, klik soal yang review. Tahu enggak? Stop share sudah ini, sudah bisa? Bisa. Stop share ya, sudah difoto? Sudah. Ya, oke. Jadi nanti Nosa Septi hanya tinggal share link aja. Bentar ya, ini masih loading kuisisnya. Nanti ada kok, cuma 2 kok nak kuisisnya yang dipelajari. Bentar ya. Satunya 50 nomor yang kapan hari? Aku mau makan, ada HSK. Ya. JSK. Kemudian tinggal klik review ini aja ya. Tinggal klik review. Nah, kalau mau ngulang. Tinggal klik review aja. Kemudian Terus namanya diganti boleh lah. Mau ngulang.
Ya, law society nggak ngecek, jadi namanya boleh nama lain. Kalau yang untuk dinilai, untuk ulangan harian, jangan nama orang lain. Ini aku tulis namanya Faustino yang Ya, yang pertama. Sedingin. Gimana? Ini ya. Lalu nanti gini loh, ada anak gini loh. Jadi namanya itu namanya anak lain, itu semuanya jawabannya salah. Kan kita kan bisa tahu. Kita kan bisa tahu siapa yang sudah kerjakan kan. Itu kan nanti kan ada kayak yang nama-nama orang yang sudah kerjain. Nah kan ini kan kita kan hampir semuanya kan hafal nama teman-teman kita. Nah, jadi kalau ada yang belum kita kerjain terus namain semuanya. Coba ya boleh gitu. Semua pekerjaanmu itu dilihat sama Tuhan, ya. Kalau misalkan kalian sudah berani tidak jujur, itu yang dibohongi bukan law society. Law society tidak rugi apa-apa. Itu yang berbohong untuk ruginya rugi di dirimu sendiri. Karena berarti kamu sudah melatih dirimu tidak jujur. Dapat nilai 100 tapi karena curang, kan jadi nggak keren. Kayak kamu ikut lomba juara 1 tapi karena menikung temannya, membuat temannya nggak juara, membuat temannya sakit. Nah, itu sangu. Nah, itu sama aja dengan bohong. Sama aja dengan kita itu tidak keren. Ya, orang yang keren itu adalah kalau waktunya belajar, ya belajar harus jujur. Gitu. Bisa dipahami, Joseph? Aku mau makan loh, Chef. Oh iya. Sudah selesai ya? Selamat belajar buat besok. Cacian. Besok. Cacian.